Ada yang jualan katakanlah pisau dapur, semuanya jualan pisau dapur. Atau dalam satu hari misalnya lagi rame jualan tentang botol minum, katakanlah semuanya jualan botol minum. Dengan teks, misalnya dia bikin gambar promo, kemudian dikasih caption kayak gitu. Pada waktu nulis caption, kalau kita tahu target market kita, kalau kita tahu product knowledge-nya, gampang banget cara bikinnya. Jadi buruan ya bun di check out, jadi buruan ya bun ini buat anaknya, nah kayak gitu. Gaya bahasanya juga beda. Misalnya kita promo kaos naik gunung ya buat cowok, ya kita ngomongnya juga, bro kalau misalnya ini lo pakai nih buat naik gunung, wah ini keren banget bro, lo akan terlihat cowok banget, lo akan terlihat bagus banget, dan ini bahannya itu adem banget, ini bisa dipakai untuk jangka panjang, nggak akan mudah rusak. Dan kalau misalnya lo naik gunung dan lo pemula, itu ini bahannya itu bagus banget, lo nggak akan kedinginan, lo nggak akan kepanasan, pokoknya ini nyaman banget baik pemula maupun sudah profesional. Jadi buruan check out sekarang sebelum kehabisan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku M. Saiful Umam. Kali ini aku akan kasih tips gimana caranya untuk promosi yang baik dan gimana caranya biar promosi kita itu menghasilkan. Jadi produk kita bisa terjual dengan promosi itu, dan aku akan share promosi yang gratis, tipenya promosi yang bukan pakai iklan. Jadi ini bagus banget buat teman-teman yang kalau misalnya promosinya itu melalui sosial media misalnya, atau melalui YouTube, atau melalui TikTok, atau melalui Instagram, Facebook dan sebagainya, atau melalui chat, misalnya chat WhatsApp, chat tertentu katakanlah, punya grup chat tertentu, atau cuman posting di story IG, story WhatsApp dan sebagainya. Nah, teman-teman perlu perhatikan beberapa hal biar jualannya teman-teman atau promosinya teman-teman itu berhasil dan produknya terjual. Karena banyak sekali dari teman-teman mungkin, atau dari kebanyakan orang yang aku temui, promosinya itu ngasal. Promosinya itu cuman misalnya jualan produk di Shopee katakanlah, cuman upload produk di story katakanlah, atau sebar-sebar produk di grup-grup katakanlah, atau cuman posting satu foto di Instagram, atau copy paste videonya orang lain copy ke TikTok katakanlah, kayak gitu. Rata-rata promosinya kayak gitu, tapi kebanyakan cara yang seperti itu nggak berhasil. Ya memang, kenapa ya? Ya karena hampir semua orang melakukan cara yang seperti itu gitu loh. Jadi ya marketnya nggak bisa nerima, dan banyak customer itu nggak relate dengan promosinya, sehingga mereka akan skip dan sebagainya. Nah, biar teman-teman jualannya atau promosinya itu berhasil dan jualannya itu laris, teman-teman wajib perhatikan tips yang akan aku share di video ini. Sebelum masuk ke tipsnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, kemudian klik tombol like-nya biar teman-teman biasa dapat informasi seputar bisnis online, affiliate marketing, dan intinya gimana caranya kita mendapatkan uang dari internet. Oke, jadi gimana caranya kita promosi produk biar produk kita itu laris atau terjual intinya. Nah, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan, yang harus teman-teman cari tahu, yang harus teman-teman fokuskan itu adalah siapa target marketnya. Siapa target marketnya? Memang nggak semua penjual melakukan hal ini. Memang nggak semua penjual ibaratnya mencari tahu siapa target marketnya. Nggak semua. Tapi kebanyakan penjual yang berhasil itu mereka tahu target marketnya siapa. Contoh, misalnya kita jualan baju, katakanlah jualan kaos, jualan baju. Kita harus tahu target market baju kita itu siapa. Ekonominya, at least tingkat ekonominya menengah ke atas atau menengah ke bawah. Misal kita jual produk ke orang yang tingkat ekonominya itu menengah ke atas, maka yang kita jual itu bukan lagi produknya, tapi kualitasnya, tapi desainnya mungkin, tapi kenyamanannya. Jadi bukan masalah harga lagi. Oke, tapi kalau misalnya kita jual ke orang-orang yang dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, ya tentu saja kita akan fokuskan di harga. Makanya kita cari supplier yang harganya murah. Nah, kalau kita jual ke menengah ke atas, maka kita cari yang kualitasnya bagus, yang desainnya bagus, kayak gitu. Kita harus tahu target market kita siapa. Tapi kebanyakan orang memang target marketnya itu adalah yang ekonominya menengah ke bawah. Ya kan, kebanyakan orang. Kenapa ya? Karena mungkin mereka nggak terlalu mementingkan tentang desainnya kayak gimana, kualitasnya kayak gimana, yang penting harganya murah. Makanya banyak sekali terjadi di marketplace, di sosial media, banyak sekali yang terjadi adalah perang harga. Kalau harganya nggak murah, produknya nggak akan laku. Kayak gitu. Padahal tergantung dari target marketnya. Kalau target marketnya menengah ke bawah, ya memang mereka mementingkan harga. Ya sebagian besar mementingkan harga. Kalau target marketnya menengah ke atas, ya mereka mengutamakan kualitas dan sebagainya, kualitas, kemudian kenyamanan, desain dan sebagainya.
kayak gitu. Nah, itu dulu, at least tahu itu dulu target marketnya dulu. Atau target marketnya itu khusus ke siapa. Misalnya kalian jualan kaos untuk penggemar K-pop, kayak gitu, penggemar Korea katakanlah. Ya udah, kalian desain kaos-kaos yang Korea, kayak gitu, yang fokus di target market Korea. Atau kalian jualan kaos untuk anak-anak yang suka naik gunung, maka kalian desain kaos-kaos yang buat anak-anak yang suka naik gunung, ya gitu. Jadi kalian harus tentukan target market kalian siapa. Nah, setelah kalian tahu nih target market kalian siapa, maka yang perlu kalian pahami selanjutnya adalah product knowledge. Product knowledge ini adalah pengetahuan tentang produknya. Jadi teman-teman waktu mempromosikan, itu teman-teman harus tahu product knowledge-nya, harus tahu kelebihan produknya apa, fitur-fitur produknya apa, cara perawatan produknya, kemudian kenapa harganya itu, misalnya harganya murah, kenapa harganya murah? Misalnya harganya mahal, kenapa harganya mahal? Intinya kenapa harganya segitu, itu teman-teman harus tahu. Terus kemudian apa bedanya produk yang teman-teman jual dengan produk yang lainnya atau produk kompetitor. Misalnya teman-teman jualan katakanlah jaket, hoodie dan sebagainya. Teman-teman harus tahu bahannya itu dibuat dari apa. Kelebihan dari bahan itu apa? Apakah halus? Apakah tidak mudah luntur? Apakah nyaman dipakai? Apakah seperti apa? Teman-teman harus tahu. Product knowledge-nya harus tahu. Kemudian desainnya, desainnya itu misalnya di sini digambar apa kayak gitu. Kemudian di sini dikasih tulisan atau dikasih apa. Nah, teman-teman harus tahu itu tulisannya itu bagus untuk atau cocok digunakan untuk apa. Misalnya teman-teman jualan hoodie atau jualan kaos yang dengan desain yang gambar motor-motor kayak gitu. Nah, ini cocok digunakan untuk touring. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman tahu, oh, product knowledge-nya itu kayak gini, dan ini cocok digunakan untuk touring kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada gambar gunung, ada gambar tentang apa ya, pohon-pohon cemara katakanlah kayak gitu ya, mungkin itu cocok untuk teman-teman yang naik gunung kayak gitu. Nah, bahannya juga misalnya bahannya khusus yang dibuat adem kayak gitu. Jadi bahannya itu melindungi dari panas. Kayak gitu, misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu, product knowledge-nya harus tahu. Misalnya tidak hanya fashion, misalnya skincare. Nah, teman-teman juga harus tahu di skincare itu mengandung apa saja, komposisinya itu apa saja, bahan-bahannya itu apa saja, dan fungsi dari bahan-bahan ini itu apa saja. Kayak gitu, misalnya bahan A katakanlah untuk mencerahkan kulit. Nah, ini bisa dipakai berapa kali sehari kayak gitu. Nah, untuk pemakaian maksimal atau untuk biar bisa terlihat perubahannya itu harus pakai secara rutin selama berapa hari. Nah, teman-teman harus tahu itu. Product knowledge-nya itu intinya harus tahu. Karena banyak sekali teman-teman yang marketing, yang promoin, biasanya itu nggak tahu tentang product knowledge-nya. Nggak tahu, jadi pada waktu marketingnya ya cuman, ya ini silakan dibeli, ini ada kaos, ini ada kosmetik kayak gini gitu. Ini bagus banget untuk mencerahkan kulit misalnya, baru dipakai 1 hari udah langsung cerah banget, buruan ini dibeli, cuman gitu doang tanpa tahu ini fungsinya untuk apa. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan nggak bisa jawab, misalnya konteksnya misalnya pada waktu live ya, live di marketplace maupun live di TikTok, live di Instagram, live di YouTube dan sebagainya untuk menjelaskan produknya, ada banyak yang tanya dan nggak tahu. Nah, karena kita sebagai marketer atau marketing itu nggak tahu dan nggak bisa menjawab, akhirnya customer nggak jadi beli, akhirnya ragu. Nah, tujuan utama kita sebagai marketing atau sebagai orang yang mempromosikan produk itu tujuannya itu agar membuat orang itu tertarik dengan produk kita, agar membuat orang itu punya alasan untuk membeli produk kita. Kalau kita aja nggak tahu produk knowledge-nya kayak gimana, ya gimana mereka mau beli? Kecuali harganya murah. Nah, balik lagi kan, kecuali harganya murah. Kalau mungkin harganya murah dan target marketnya sesuai gitu kan, ekonomi menengah ke bawah, mungkin akan ada banyak yang beli karena harganya kayak gitu. Tapi nggak selamanya kan kita jualan produk yang misalnya nih kita pengen jualan produk tapi kita pengen laku sehingga kita ibaratnya kayak untungnya itu sedikit aja deh, nggak apa-apa gitu kan, untungnya tipis biar harganya murah, biar terjual banyak kayak gitu. Ya ngapain jualan kayak gitu, ngapain jualan kalau misalnya cuman untuk dikit. Ya kalau misalnya penjualannya banyak nggak masalah, misalnya penjualannya dalam sehari bisa tembus 100.000, 10.000 lah, 10.000 atau 100.000 gitu, untungnya per produknya 1.000, nah itu banyak banget gitu kan. Tapi
Ya itu tadi, balik lagi, kalau misalnya kita untungnya dikit ya kita harus jualan banyak, effortnya kita juga harus lebih gitu. Nah, aku pribadi menyarankan kalau misalnya teman-teman masih baru ya, teman-teman kalau bisa jualannya itu latihan ya, jualannya itu harus tahu product knowledge sehingga kita jual dengan harga yang wajar, jadi nggak murah banget. Terus mungkin dari kalian ada yang tanya gitu kan, loh Kak, kalau kita jualan produk dengan harga mahal mana ada yang mau beli? Nah itu tadi, kalau misalnya teman-teman bisa mempositioningkan produknya, nah itu ada stepnya lagi, yaitu positioning. Nah kalau teman-teman bisa tahu target marketnya siapa, dan teman-teman tahu produknya itu seperti apa, teman-teman bisa memposisikan produk itu ke target market itu sebagai apa. Misal atau contoh, kita jualan tadi ya kaos atau jualan hoodie. Misalnya kita tahu target market kita misalnya adalah anak-anak gunung. Anak-anak yang suka naik gunung katakanlah. Nah, kita jualan hoodie atau kaos yang khusus buat anak-anak yang naik gunung. Misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi kita juga waktu mempromosikan, kita juga bisa cerita atau bisa bilang atau bisa bisa memberitahu tentang gunung-gunung. Misalnya kita cerita tentang pengalaman kita waktu mendaki gunung, atau gimana tips-tips buat naik gunung itu kayak gimana, terus apa saja peralatan yang dibawa buat naik gunung kayak gitu. Jadi atau kisah-kisah menarik seputar gunung kayak gitu. Jadi untuk apa seperti itu? Untuk membuat orang itu tertarik. Jadi kita tuh nggak hanya jualan, kita nggak terlihat jualan, tapi kita terlihat cerita. Misalnya kita cerita tentang naik gunung tadi. Kita cerita tentang naik gunung karena kita target marketnya adalah anak gunung, orang yang suka naik gunung. Jadi kita cerita naik gunung itu kayak gini, kemudian suka dukanya kayak gini, terus kejadian-kejadian yang pernah dialami waktu naik gunung itu kayak gini. Nah setelah itu baru kita jualan. Jadi kita ada produk kaos untuk naik gunung. Nah ini keren banget kalau misalnya dipakai naik gunung, bahannya adem, kemudian bahannya dari bahan ini misalnya adem banget, nyaman banget kalau dipakai naik gunung. Jadi kita nggak akan takut kedinginan misalnya kayak gitu. Terus ini juga nggak mudah luntur. Terus ini juga tahan akan panas, tahan akan dingin dan sebagainya. Dan ini awet banget kayak gitu. Nah kita bisa jelasin kayak gitu keunggulan produknya kayak gitu. Asal yaitu tadi kita tahu tentang target market kita dan kita tahu tentang product knowledge-nya, kita tahu. Baru kita bisa mempromosikan atau memarketingkan dengan bagus atau dengan baik. Oke. Tapi nggak semua marketer atau nggak semua orang yang promosi itu tahu target marketnya. Mungkin teman-teman pernah ngelihat banyak sekali penjual-penjual yang promo di misalnya aplikasi live, di berbagai aplikasi ya, marketplace misalnya, di live marketplace atau di live social media katakanlah, untuk mempromosikan produknya. Nah kebanyakan produk-produk yang dipromosikan itu adalah produk-produk promo. Jadi kebanyakan ya, aku nggak bilang semua, kebanyakan adalah produk-produk promo, di mana produk itu mungkin adalah produk yang lagi in saat itu, lagi viral, atau lagi murah-murah banget. Misalnya lagi dia dapat produk yang murah banget. Dan biasanya itu hampir semua live itu menjual produk yang hampir sama kayak gitu, kecuali brand-brand tertentu ya. Kalau brand-brand tertentu mungkin jualannya produknya agak beda, tapi yang toko-toko yang umum biasanya itu jualannya atau produk jualannya itu hampir sama di semua toko pada waktu. Misalnya satu hari ada yang jualan katakanlah pisau dapur, semuanya jualan pisau dapur. Atau dalam satu hari misalnya lagi rame jualan tentang botol minum katakanlah, semuanya jualan botol minum. Nah kalau kayak gitu itu beda lagi dengan apa yang sudah aku jelaskan tadi. Kalau jualan seperti itu ya kita lagi-lagi mentarget promo, kita jualan jualan produk-produk yang lagi in, lagi promo. Kemudian kalau misalnya fasenya atau masanya udah lewat, kita jualan beda lagi. Misalnya besok misalnya live beda lagi kayak gitu. Beda dengan orang-orang atau toko-toko yang live itu dengan satu jenis produk. Misalnya ada yang jualan karpet katakanlah, si penjualnya ini tahu kelebihannya, tikarnya itu apa saja, motifnya itu apa saja, dibeli dari mana, bahannya menggunakan apa, ukurannya seperti apa. Kemudian misalnya nih live di etalase kan ada banyak tuh. Nah mereka itu hafal di etalase ini produknya kayak gini, harganya segini, ukurannya segini, dari bahan ini, terus cara merawatnya, cara nyucinya dan sebagainya, mereka itu tahu. Jadi pada waktu live atau pada waktu promosi mereka udah hafal gitu loh, udah enak kalau ngomongnya.
udah enak menjelaskannya, itu udah enak. Tidak hanya live ya, pada waktu bikin video atau bikin promo apapun, entah itu gambar dengan teks, misalnya dia bikin gambar promo kemudian dikasih caption kayak gitu. Pada waktu nulis caption, kalau kita tahu target market kita, kalau kita tahu product knowledge-nya, gampang banget cara bikinnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi aku recap tipsnya. Jadi teman-teman cukup 2 itu. Yang pertama yaitu teman-teman tahu target marketnya siapa. Jadi dan juga ini teman-teman tambahan sebelum aku recap, target market ini juga menentukan gimana cara kita menyampaikan atau cara kita bicara. Tidak hanya video ya, tidak hanya dalam video, tapi dalam caption. Misalnya kita posting foto terus ada captionnya, itu mempengaruhi. Contohnya misalnya kita jualan pakaian bayi atau jualan peralatan atau perlengkapan bayi misalnya ya. Nah berarti kan kita jualannya ke bunda-bunda. Nah berarti bahasanya atau gaya bahasanya juga harus gaya bahasa pakai yang sering dipakai oleh bunda-bunda. Misalnya bunda-bunda itu sering kalau ngomong itu, ya silahkan bun untuk perlengkapan bayinya ini sangat cocok banget loh bun buat bayinya yang baru lahir atau bayi yang masih 5 bulan kayak gitu, cocok banget ini dipakaikan ke bayinya. Saya yakin bayinya akan cakep banget atau akan ganteng banget kayak gitu. Nah itu gaya bahasanya seperti itu. Jadi buruan ya bun di check out, jadi buruan ya bun ini buat anaknya. Nah kayak gitu. Nah beda kalau misalnya kita kayak tadi misalnya promo kaos untuk naik gunung yang khusus cowok misalnya. Nah gaya bahasanya juga beda. Misalnya kita promo kaos naik gunung ya buat cowok, ya kita ngomongnya juga, bro kalau misalnya ini lo pakai nih buat naik gunung, wah ini keren banget bro, lo akan terlihat cowok banget, lo akan terlihat bagus banget, dan ini bahannya itu adem banget, ini bisa dipakai untuk jangka panjang, nggak akan mudah rusak. Dan kalau misalnya lo naik gunung dan lo pemula, itu ini bahannya itu bagus banget, lo nggak akan kedinginan, lo nggak akan kepanasan, pokoknya ini nyaman banget baik pemula maupun sudah profesional. Jadi buruan check out sekarang sebelum kehabisan. Nah itu salah satu contoh gimana kita cara promosi. Gaya bahasanya berbeda kan kalau misalnya kita promosi produk perlengkapan bayi dengan promosi produk untuk cowok laki yang laki banget kayak gitu. Nah makanya kita harus tahu target marketnya siapa, baru kita bisa promosi dengan baik. Dan product knowledge-nya juga harus tahu biar kita promosinya gampang. Dan ini tidak hanya digunakan untuk video, tapi juga untuk caption. Jadi kalau misalnya kalian promo ke status WhatsApp atau promo postingan di Instagram atau promo di grup-grup WhatsApp, nah kalian ngetikkan captionnya, ngetikkan tulisannya, itu pakai gaya bahasa yang sesuai dengan target market kalian. Kayak gitu teman-teman. Oke, semoga membantu dan semoga itu tadi bisa membuat promosi kalian menjadi lebih baik dan tentunya bisa membuat promosi kalian berhasil dan bisa mendapatkan atau mendatangkan penjualan bagi kalian. Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.